Pada video kali ini saya mau membuat video tentang Q&A, menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di YouTube saya ini. Halo sahabat plot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan nih. Nah, teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, silakan dukung channel ini. Siapa tahu channel ini bermanfaat terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Oke teman-teman, pada saat ini kebetulan hari ini saya libur. Nah, libur itu bukan full libur 24 jam ya, tapi kerjanya cuman dari sore ya, dari jam 4 sore sampai ke jam 11 malam. Nah, jadi jam 4 sore itu ke 11 malam itu kita kerja, dari paginya itu kita off. Nah, jadi itu namanya day off ya kalau di kapal pesiar, karena di seluruh kapal pesiar dunia itu tidak ada yang namanya hari libur teman-teman, tapi tergantung manajemennya. Kalau kalian bisa jualan atau mendapatkan komen banyak, mungkin bosnya baik ngasih kalian libur 24 jam. Tapi ketika kalian tanda tangan kontrak untuk berangkat kapal pesiar itu, kalian tidak akan melihat yang namanya day off atau libur selama 1 hari penuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau membuat video tentang Q&A, menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di YouTube saya ini. Nah, oke, langsung aja yuk kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih. Dari subscriber kita namanya Briana 4006. Nah, pertanyaannya, Bli, kalau tatoan di siku ke bawah lalu first time apply cruise apakah aman? Nah, jadi sebenarnya nggak aman ya, karena kebanyakan seluruh agensi di kapal pesiar itu mensyaratkan untuk orang yang pertama kali melamar ke kapal pesiar itu nggak boleh tatoan. Nah, jadi gini, nggak boleh tatoan di bagian tubuh yang masih kelihatan ya, alias tidak tertutupi uniform. Tapi untuk buat yang sudah berangkat pertama, yang kedua itu boleh teman-teman ya. Tapi tergantung company-nya lagi ya. Next dari Solidarity M4 Rover. Nah, pertanyaannya, Bli, kalau rumah sakit yang direkomendasiin dari Syah Bandar Jakarta rumah sakit, apa Bli buat bikin Seaman Book? Buat surat keterangan sehatnya, mohon petunjuk Bli. Nah, jadi gini, ketika kalian ingin membuat yang namanya Seaman Book, ada itu persyaratannya yaitu surat keterangan sehat ya. Nah, jadi rumah sakit yang ditunjuk oleh Syah Bandar itu tergantung Syah Bandarnya ya. Kalian bisa tanyain langsung ke Syah Bandarnya apakah ada rumah sakit yang ditunjuk atau bebas. Nah, lagi setiap Syah Bandar itu menunjuk ke rumah sakitnya masing-masing ya. Jadi seperti itu. Next, pertanyaan dari Komang Jui Taintan. Nah, Kak, misalkan kalau bahasa Inggris kita agak kurang, tapi kita mau bekerja di kapal pesiar sambil meningkatkan bahasa kita, boleh nggak? Karena kata orang di kapal banyak menggunakan bahasa Inggris, tapi ada juga beberapa orang yang bilang para pekerja di sana bakal lebih fokus bekerja daripada ngomongnya. Bener nggak? Oke, terima kasih. Nah, jadi gini, sesuai dengan pengalaman, waktu di Indonesia, waktu saya kuliah itu, saya pikir itu bahasa Inggris saya udah bagus ya, dan pas interview ke kapal itu udah lumayan bisa jawab sih, akhirnya bisa lulus dan bisa bekerja di kapal. Tapi pas pertama kali kerja di kapal itu, entah kenapa saya itu kayak bego banget bahasa Inggris. Soalnya ketika orang bekerja itu bahasa Inggrisnya cepet ya, jadi kadang-kadang saya nggak ngerti sih, hampir 60% apa yang dikatakannya saya nggak ngerti. Jadi ya saya suruh repeat doang. Tapi emang bener pas kita kerja itu jarang ngomong karena kita udah fokus kerja. Tapi setelah beberapa tahun kalian kerja di kapal, bahasa Inggris kalian akan lebih lancar dari yang sebelumnya teman-teman. Jadi nggak usah cemas. Next, pertanyaan dari Stwenza. Kakak, aku mau tanya, dulu sebelum kerja di kapal sebagai waiter, kakak dulu apakah kerja di hotel? Kalau iya, kerja di bagian apa? Atau dulunya memang sudah kerja jadi waiters ketika di darat? Nah, jadi sebelum saya menjadi waiter di kapal pesiar itu, saya juga punya pengalaman dulu. Saya kerja di restoran ya, di restoran yang ya hampir 90%
pengunjungnya itu bule. Nah kebetulan saya tinggal di Bali, jadi banyak tuh restoran-restoran di jalan raya itu kan banyak ada restoran ya. Jadi ya hampir 90% tamunya bule, jadi saya bisa ya berbicara bahasa Inggris lah, karena ya sering handle tamu bule. Kemudian setelah kerja 1 tahun itu saya juga DW di hotel selama 1 tahun juga. Jadi ya seperti itu. Pas ngelamar ke kapal, saya lamar di bagian F&B service-nya. Kebetulan saya ditaruh di yang namanya buffet steward, yaitu masih di bawahnya gini ya, asisten waiter. Next, pertanyaan dari WSM PTR. Beli, kira-kira setelah medical berapa lama nunggu job letter beli? Nah, jadi itu tergantung ya, setiap perusahaan itu mempunyai kebijakan masing-masing. Ada yang sudah mendapatkan jadwal keberangkatan baru disuruh medical, ada juga yang medical dulu baru dikasih jadwal keberangkatan. Tapi sesuai dengan pengalaman saya, dulu dikasih jadwal keberangkatan baru medical teman-teman. Jadi ya udah tahu kan, pokoknya berangkatnya lagi 1 bulan, ya 1 bulan sebelumnya saya udah melakukan medical. Jadi seperti itu. Next, pertanyaan dari Putu Sudiana. Beli, saya mau nanya serius nih. Untuk MCU, nah MCU ini medical check up ya. Kalau ada gigi patah sedikit dan gigi tidak rapi, apakah bisa lolos MCU? Please balas secepatnya beli. Oke, kalau masalah gigi tidak rapi, ada yang patah, itu nggak apa-apa. Yang bermasalah itu yaitu kerak giginya kotor dan juga ada lubang. Jika pas medical check up itu kalian ada gigi berlubang dan ada keraknya, kalian bisa lolos, tapi dengan syarat kerak itu harus dibersihin dan juga gigi yang bolong itu harus ditambal atau dicabut. Itu tergantung dari dokternya ya, apakah dia mau tambal atau dicabut. Jadi dia yang nentuin, dokternya. Next, pertanyaan dari Crossan Plane 6579. Pengalaman gua yang lumayan nyesek, lihat Pesano sendiri dipulangin sama kapten gara-gara nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Head departemen sampai nangis-nangis belain agar dia nggak pulang karena tahu kerjaannya dia rajin. Nah, jadi ini komen dari salah satu konten saya yang menjelaskan bahwa ada 3 teman saya yang dipecat nih teman-teman. Nah, jadi itu ya bener juga ini, ada kok saya punya pengalaman juga teman saya dipulangin karena nggak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi itu ya kesalahannya bukan teman saya, itu kesalahannya agensi. Dia asal memberangkatkan orang padahal bahasa Inggrisnya itu masih kurang. Jadi pas di kapal itu mau gimana lagi, orang tersebut nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kapten itu memutuskan untuk memulangkan orang tersebut. Karena kenapa teman-teman? Karena jika ada emergency di kapal pesiar, kan otomatis kaptennya kan pakai bahasa Inggris ya, namanya kerja di luar negeri ya. Kalau dia tidak mengerti apa yang disuruh kapten, atau kita harus contohnya nih kita harus ke Skoci gini, kalau dia nggak ngerti itu membahayakan dia sendiri teman-teman, karena nggak bisa bahasa Inggris dan nggak mengerti. Jadi keputusan kapten itu harus memulangkan dia teman-teman. Jadi itu juga kesalahan agensinya ya. Oke, next pertanyaan dari Husnaras 6153. Izin bertanya beli, apa ada batasan untuk mata minus? Nah, jadi ada nih teman-teman. Kebetulan saya juga pakai kacamata, saya minus setengah dan juga minus 1 ya. Waktu pas saya medical check up itu, saya ngomong-ngomong nih sama dokternya apakah ada batasan maksimal mata minus. Ternyata ada, yaitu minus 6. Oke, untuk di perusahaan saya ini maksimalnya itu minus 6 teman-teman. Next, pertanyaan dari Agi Juliansah. Beli, mau tanya, kalau di posisi gale susah buat naik ke asisten waiter, gimana ya tipsnya? Oke, jadi buat teman-teman nih yang berangkat di gale nih, di tukang cuci piring atau di kitchen, mau ke restoran nih umpamanya nih. Jadi gini ya, setiap perusahaan itu berbeda-beda. Contohnya di Carnival itu cepat ya, dari gale itu ke asisten waiter, kadang dites atau gimana ya. Kebanyakan sih dites ya kalau mau ngelamar ke F&B service itu. Tapi jika itu sulit atau tidak ada lowongan, saran saya ketika kalian berangkat di gale untuk pertama kali, kalian pindah kapal aja. Pas pindah kapal itu kalian ngelamar ke F&B service. Jadi itu cara yang paling cepat, dan ini sudah terjadi sama banyak teman-teman saya ya yang kerja di gale. Dia pindah kapal, pindah perusahaan, dan dia ngelamar ke F&B service atau ke bartender atau departemen yang lain. Itu cara yang lebih cepat. Ini pertanyaan dari Holai Milraur.
boleh berhijab atau bertato nggak? Nah, sekali lagi, bertato untuk yang new hire itu nggak boleh untuk di bagian tubuh yang kelihatan. Tapi untuk yang berhijab nih teman-teman, mohon maaf sebelumnya nggak boleh ya berhijab. Kerja di kapal pesiar itu wajib buka hijabnya. Tapi setelah bekerja kalian boleh pakai hijab lagi, nggak apa-apa ya. Next, pertanyaan dari England Obento. Bang, kalau interviewnya gagal bisa dicoba lagi nggak? Bisa teman-teman, bisa banget. Jika kalian gagal itu kalian coba lagi di bukaan selanjutnya atau coba di perusahaan lain atau di agensi lain. Jadi nggak usah pantang menyerah lah. Next, pertanyaan dari Hadi Munario. Kak, kamu masuk pelayaran prosesnya habis berapa juta? Nah, dulu saya kira-kira habis berapa juta ya? Habis 10 juta kalau nggak salah ya. Udah lama sih, udah lama banget, udah 12 tahun yang lalu ya. Sekitar segitulah, tapi saya nggak pakai calo ya, saya ngurus sendiri. Kemudian interviewnya itu memang benar-benar interview teman-teman, nggak ada main dari belakang ya. Jadi ya 10 juta itu habis tiket pesawat bolak-balik ke Jakarta, kemudian ngurus dokumen itu ngurus sendiri teman-teman. Jadi agak ribet, tapi biayanya itu bisa kita nggak keluarin terlalu banyak ya. Tapi jika kalian pakai calo itu bisa sampai 20 jutaan ya. Pertanyaan dari Rahmat Effendi, bisa pakai bahasa Indonesia nggak? Bisa teman-teman, kalian bisa pakai bahasa Indonesia tapi dengan sesama negara ya. Jangan pakai bahasa Indonesia dengan negara lain, pasti nggak ngerti mereka. Harus pakai bahasa Inggris ya. Dari pertanyaan dari Wahyu Nugroho, Kak saya apply junior waiter di Princess tapi di Japanese speaker, bagaimana Kak job desk-nya? Oke, junior waiter itu untuk di kapal Princess sama ya, kerja di dining, jadi asistennya waiter. Kalian tinggal ngambil makanan ya, apa yang disuruh waiter kalian ikutin karena yang punya tanggung jawab itu waiter. Jika ada terjadi suatu kesalahan di station itu bukan tanggung jawab kalian tapi tanggung jawab waiternya. Jadi apapun yang disuruh waiter kalian ikutin. Nah, untuk Japanese speaker sama teman-teman, sama kerjaannya sama, entah Japanese speaker, English speaker, Chinese speaker itu kerjanya sama. Tapi jika kalian Japanese speaker itu kebanyakan kalian akan ditaruh di kapal Princess yang cruisingnya itu di Jepang atau mayoritas tamunya itu tamu Jepang teman-teman. Next, pertanyaan dari Bagas Kurniawan. Beli mau nanya apakah Krumes buka 24 jam untuk kru? Nah, enggak 24 jam sih, tapi setiap kayak breakfast dari jam dari jam 6 sampai jam 9.30, kemudian lunchnya buka dari jam 11 sampai jam 4.30, kemudian dinernya jam 5.30 sampai jam 9.30, kemudian jam 10 buka lagi sampai jam 12. Nah, terus dari jam 1 subuh itu juga dibuka lagi. Jadi nggak 24 jam sih, cuman mereka butuh kayak 2 jam 1 jam itu untuk prepare ya teman-teman. Tapi jika kalian lapar, jika kalian mau ingin ngambil snack doang itu sih ada ya teman-teman, tetap tuh ada di Krumes, jadi nggak usah cemas. Oke, kira-kira untuk sementara Q&A-nya itu aja ya, biar videonya itu nggak kepanjangan teman-teman. Untuk Q&A berikutnya saya akan buat di part keduanya ya. Oke, jadi saat ini saya mau lanjut tidur lagi teman-teman. Kebetulan saya off ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.